Salam alat berat, jumpa lagi, ngopi beko lagi. Mantap. Jadi kali ini kita akan ngebahas sebuah troubleshooting ya untuk unit bulldozer D155-6. Jadi problemnya ini lumayan unik dan ini langka ya. Jadi yang mengirimkan problem ini adalah senior kita yang ternyata beliau ini bergabung di Ngopi Premium ya. Jadi beliau dapat bergabung di Ngopi Premium member, terus dapat nomor telepon saya, terus kita WA-an ya. Kayaknya sih beliau ikut member itu karena trouble ini, sepertinya gitu. Oke, perhatikan, kita akan ngebahas detail, sedetail-detailnya. Saya akan ngebahas sampai ke akar masalah utamanya, penyebabnya apa. Jadi simak videonya sampai selesai ya teman-teman, sampai tuntas. Walaupun ini akan sedikit lama lah, mungkin 1 jam lebih. Ya, intinya yang belum subscribe tetap subscribe dong. Oke. Transmisi problem D155-6 yaitu muncul L03 dengan kodenya 15 SBL 1 dimana reverse clutch fill height ya. Jadi beliau ini diskusi dengan saya, ini kejadiannya agak lama ya, udah mungkin 5 atau 6 bulan yang lalu lah, saya juga lupa. Jadi problemnya ini sudah hampir 1 bulan lebih ditanganin teman-teman ya, 1 bulan lebih ditanganin. Jadi sebenarnya kalau dari unitnya sendiri itu HM-nya udah tinggi banget teman-teman ya, udah 60 ribuan loh. Bentar ya, saya kasih pen nih. HM-nya itu 60 ribuan. Ini yang pertama muncul ya teman-teman, yang dikirimkan ke saya. Iya, jadi munculnya videonya 1 ya, 1 kali muncul reverse. Nah, ketika ini muncul reverse clutch fill switch height ya keterangannya itu. Jadi pada saat tuas transmisi dari mundur, tiba-tiba operator kan mundur terus mau maju kan, netral dulu baru maju, itu tidak mau. Jadi dia begitu 1 langsung netral lagi ya, jadi alat tidak bisa beroperasi gitu. Nah, yang sudah dilakukan oleh mereka adalah oleh teman kita itu banyak ya teman-teman. Jadi sudah sesuai shop manual sebenarnya, mengganti pil switch lah, mengganti solenoid, mengganti bahkan controller, menukar controller power ten atau transmisi, bahkan menukar handle tuas transmisi itu ya, sama menukar monitor panel AC, tapi tidak ada perubahan. Notnya adalah semua kondisi bagus sesuai shop manual. Jadi urutan troubleshootingnya yang kode error ini di shop manual itu sudah dilakukan dengan baik dan tidak ditemukan abnormal, baik itu resistan kah, baik itu voltase dan lain-lainnya, itu tidak ditemukan abnormal, sesuai aja ya gitu. Terus komponen dipinjam dari unit lain. Jadi komponen-komponen yang diganti ini dari mulai pil switch, solenoid, controller, monitor itu mereka belum beli ya, tapi mereka menukar dari unit lain gitu. Tapi hasilnya tetap tetap bermasalah gitu ya, tidak normal gitu. Terus unit beli second. Oke, sekedar info bahwa unit ini adalah punya customer A misalkan, itu ini alat ini beroperasi di Sumatera ya teman-teman, di salah satu tambang besar juga. Ini fotonya nih. Ini pohon-pohon ya. Ini biasanya disposal lah dia gitu, untuk dorong tanah gitu ya. Mereka beli unit second sekian bulan sih ya, baru ada trouble ini gitu. Terus problemnya intermittent. Nah, ini yang bikin pusing teman kita adalah intermittent. Jadi yang bikin dia lama menangani troubleshooting adalah ini trouble itu 1 bulan lebih ya, problem lagi gitu. Misalkan gini, maksudnya intermittent tuh gini. Jadi ketika misalkan mereka mengecek pil switch bagus, kemudian mereka mengganti pil switch. Pada saat mereka mengganti pil switch, tentu kan posisi off. Nah, begitu posisi off, mereka jalan gitu, itu nggak error, normal aja operasi. Ternyata 3 hari kemudian muncul error lagi yang sama ini katanya, gitu. Intermittennya di situ, itu yang bikin pusing ya, yang bikin ya membingungkan lah itu, karena kadang-kadang gitu ya. Terus mereka juga mengganti solenoid clutch air, solenoidnya itu sampai diganti gitu. Tetap juga problem sampai ke dalam-dalamnya, kayak sepul-sepulnya itu ganti dengan unit lain ditukar gitu tetap, dan problemnya itu kadang 2 hari baru muncul, kadang pernah operasi 3 jam muncul gitu. Itu yang membingungkan. Pada akhirnya yang mereka analisanya adalah overhaul transmisi katanya.
Ini pun masih terjadi perdebatan ya di antara teman-teman kita yang melakukan troubleshooting. Kalau misalkan overhaul transmisi yang rusak apa sih bang? Ya paling mechanical kan. Kalau mechanicalnya kayak pistonnya bocor kah atau sealnya jebol, harusnya dari awal udah error gitu. Nggak usah nunggu 3 hari dulu kan. Oh tapi katanya bisa aja kalau sealnya putus, sealnya udah ini kan kadang nyekat kadang enggak katanya gitu. Itu terjadi perbedaan analisa ya. Kenapa kalau kita udah overhaul transmisi, ya kalau memang betul itunya ya nggak apa-apa. Tapi kalau bukan ya capek ya. Jadi kerja 2 kali pos terbuang percuma gitu. Oke, ini data-datanya teman-teman ya. Data-datanya dan unit ini udah tua juga ya. Mungkin kayaknya harusnya udah pernah overhaul lah kalau menurut saya ya. Overhaul transmisi kalau udah 60 ribuan itu. Ini juga unitnya bagus nih. Kayaknya rekondisian ya. Oke lanjut, sedikit akan saya jelaskan mengenai cara kerja dari ECMP atau transmisi ya teman-teman. Ini untuk teman-teman yang belum apa namanya belum paham, akan saya jelaskan sekilas aja. Oke, pertama gini. Jadi kalau di powertrainnya satu modul ini disebut transmisi ya, disebut powertrain ya, powertrain modul atau transmisi AC. Nah sebenarnya terpecah menjadi 3 komponen teman-teman. Yang depan yang nomor satu ini adalah PTO atau toko penter. Jadi dipisah gitu ya, pecah nanti ada o-ring. Nah yang transmisi ada yang nomor 2 ini. Transmisi itu yang nomor 2, terus yang belakang yang nomor 3 ini adalah steering dan clutch-nya, steering clutch brake ya di belakang ini. Jadi kita akan ngebahas yang nomor 2 ini yang nomor tengah. Oke. Jadi perbedaan sistem transmisinya sebenarnya udah ECMP ya. Ini sedikit informasi aja buat teman-teman. Jadi secara general transmisi consists of planetary gear system and this clutch and has the 3 forward gear speed and 3 reverse gear speed ya. Jadi transmisi ini terdiri dari planetary gear. Nanti planetary gear itu ada yang namanya apa namanya ring gear, ada carrier ya. Terus yang tengah itu apa namanya? Saya lupa ya. Nanti kita bahas lah. Terus ada disc clutch ya. Jadi dia itu mempunyai kecepatan 3 maju dan 3 mundur. Speednya itu dia 3 maju, 3 mundur. Jadi gigi 1 maju, gigi 2 maju, gigi 3 maju. Nanti ada mundur 1, speed 1, mundur speed 2, mundur speed 3 itu ya. Nah, kalau ini among the 5 set planetary gear system and clutch transmission to clutch are fixed hydraulic with the ECMP to select rotating direction and gear speed ya. Jadi sebenarnya dia ada 7, 5, 6 ada 7. Ada 7 clutch lah istilahnya ya. Di sini nih ada clutch R 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5, sorry. Bercanda aja loh. Tuh 2, 3, 4, 5, sorry ada 5, ada 5. Yang nomor 2 ini nanti untuk merubah direction, merubah arah ya. Nanti R itu reverse, F itu mundur. Nah ini nomor plate-nya teman-teman. Number of plate sama number of disc-nya ya. Beda-beda antara R misalkan plate-nya 6 pieces, number disc-nya ada 6. F, nah untuk yang forward dia 6, untuk plate-nya disc-nya 7 gitu, masing-masing. Oke, yang selanjutnya yang ini the transmission transfer the power received by the transmission input sub to the output sub will change the gear speed forward 1 sampai 3 or reverse 1 sampai 3 by any combination of the FR clutch and 3 speed clutch. Oke, jadi gini maksudnya. Ya transmisi itu mengirimkan dan menerima power dari transmisi input pusat, kemudian ya merubah menjadi gear speed ya. Gear speed itu karena ada gear ratio, merubah gear ratio dari engine baru nanti ke toko penter baru ke transmisi itu merubah salah satunya pertama yang dirubah adalah bisa maju mundur atau direction. Yang kedua dia merubah gear ratio ya teman-teman, nanti ada gear ratio. Misalkan ini rasio 1 banding berapa gitu ya. Nah untuk menggerakkan speed maju mundurnya, jadi dia by any combination of the F, R, clutch and 3 speed clutches. Nah ini, jadi di sini perhatikan. Oke, untuk yang N ini netral. Ini netral, nanti saya jangan tanya yang ini aktif ya teman-teman. Ini silahkan, saya juga nggak tahu ya. Misalkan netral, tanda ini dilingkarin kan tanda ini aktif ya. Aktif nih aktif. Nah saya nggak tahu nih bener enggaknya ya. Kenapa pada saat netral 1, 2, 3 udah aktif gitu. Ya mungkin ada senior yang tahu, silahkan jelaskan ya. Jadi saya akan jelaskan dari mulai F aja. Jadi untuk F itu forward 1 atau speed 1 yang aktif adalah ini clutch F sama clutch nomor 1 tuh teman-teman ya, baru dia bisa bergerak maju dengan kecepatan 1. Ketika operator merubah lagi pindah step up
sit up, bukan step up, sit up ke speed 2, maka cloud berubah ya. Yang F2 ini forward, maka yang ininya hilang, nggak ada, diganti dengan cloud nomor 2. Gitu, sampai yang nomor 3 juga gitu ya teman-teman perubahan. Jadi untuk menggerakkan unit maju mundur itu harus ada minimal, bukan minimal, wajib 2 cloud. 2 cloud yang aktif, teman-teman. Oke, sekali lagi 2 cloud yang aktif. Jika yang aktif ada 3 cloud, itu akan di cancel secara otomatis by controller. Controller menganggap ini nggak boleh, makanya dia akan muncul error. Salah satunya tadi ya, yang reverse tadi. Nanti banyak errornya sih, tergantung dari cloudnya. Misalnya kalau F1, begitu dia F1 kan F sama cloud 1 kan. Nah, ketika dipindah ke F2 misalkan, F2 kan forward sama nomor 2 cloudnya. Yang cloud ini masih aktif. Nah, itu akan di cancel oleh controller. Dianggapnya ada 3 cloud yang aktif. Ya, di kontrolnya sebagai sinyalnya ada 3 cloud yang aktif. Ini berbahaya, makanya dia nggak akan bisa sit up kedua. Walaupun bisa set kedua sesaat akan balik lagi ke 1, misalkan gitu ya teman-teman. Nah, sampai ke bawah sini sama ya penjelasannya, silakan teman-teman lihat sendiri. Oke, sekilas itu mengenai cara kerja dari sedikit mengenai transmisi ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Mungkin nanti di bagian lain lah kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, lanjut sekilas juga mengenai kerja dari ECMP ya teman-teman nih, outline of ECMP. Pertama, ECMP itu posisinya ini teman-teman, ada di atas transmisi ya, di sini di atas transmisi. Oke, nah ini nomor 2 ini di sini. Nah, teman-teman lihat kan? Nah, lihat tuh. Di sini itu letaknya transmisinya, letak ECMP-nya. Nah ini, jadi teman-teman kalau mau buka ini harus ngebuka job operator sheet, dibuka, baru nanti kelihatan. Nah, baru nanti koper atas ini dibuka. Ini kayaknya bawa 17. Nanti juga mounting ini nih, ini buka juga teman-teman. Sini, ini sekeliling ini buka. Nah, baru bisa diangkat ya. Cuma nanti ini dilepas-lepas dulu, host-hostnya ini dilepas. Nanti kalau host-hostnya teman-teman tandain ya, wajib ditandain, takutnya salah masang. Ini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu tandain. Nah, kalau ini juga dilepas, jangan lupa konektor ini dilepas ya teman-teman nih. Kalau ini nggak usah tandain, dia udah fix diputar gini, udah pas ya. Oke, pertama di ECMP itu terdiri dari 1 proportional control valve dan 1 fill switch. Ada 2 komponen ya secara umum. Yang disebut dengan pressure control valve ada ini. 1 set ini nomor 1 sampai ke depan, perhatikan teman, itu disebut pressure control valve. Ini. Ya, 1 set. Fill switch juga ini, teman-teman. Nih, fill switch yang ini ya, nomor 5 ini fill switch. Nah, ini disebut fill switch. Oke, di pressure control valve proportional solenoid. Nah, kalau yang disebut solenoid proportional ada ininya doang, luarnya doang. Nah, itu. Ya kayak PC200 kan ada sebut pilot valve kan, 1 set dengan depannya. Kalau solenoid ya luarnya aja, sama lah ini. Jadi proper solenoid in this valve receive a current sent from the controller and this valve convert it to the oil pressure. Jadi solenoid ini menerima arus ya dari controller, powertrain, nanti akan merubah menjadi menggerakkan oli ya. Itu fungsinya itu aja, membuka sebenarnya nanti di sini. Terus fill switch, nah perhatikan ini karena ada hubungannya dengan fill switch ya. Kenapa saya jelaskan ini? Ini ada cara kerjanya dengan error tadi. Jadi saya pengen teman-teman sedikit memahami dulu cara kerja dari ECMP ya. Kalau main ganti-ganti gampang, tapi kalau teman-teman tidak memahami cara kerjanya itu repot. Kenapa? Karena trouble antara satu trouble dengan trouble lain bisa beda. Misalkan ini error yang reverse, bisa aja nanti di penyebabnya yang lain. Yang intinya adalah kita memahami dulu sistemnya, cara kerjanya, baru kita melakukan measurement, baru kita bisa menganalisa. Jadi problem satu dengan unit lain itu bisa beda gitu. Ya bisa black cutnya yang rusak, bisa juga solenoid yang rusak, bisa valve-nya yang rusak. Nah, ini cara kerjanya saya sampaikan dulu ya teman-teman. Sambil ngopi lah. Oke, selanjutnya ini untuk pressure control valve, terus ada fill switch. Jadi fill switch itu sebenarnya ya mendetek the cloud fill with oil enhanced cooling function. Jadi ada intinya ada 2 function ya. Jadi sebenarnya dia itu mendeteksi adanya oli ya, bahwa oli ini udah ada gitu di cloud itu.
Pertama, output signal fill switch to the controller to notify that filling is complete when the cloth is filled with oil. Jadi dia outputnya sinyal itu mengirimkan sinyal nanti ke controller power train bahwa ini sudah komplit, sudah. Jadi nanti ada istilahnya modulating ya teman-teman. Pressure itu dimasukkan bertahap. Pada akhirnya ini arus ini juga bertahap ya teman-teman supaya tidak mengejut. Misalkan gitu, ketika ini udah masuk 20 kilo, nanti fill switch ngasih tambahin lagi, nah bertahap ya. Walaupun sebenarnya cepet banget tuh kejadiannya, sangat cepet ya. Hitungannya milidetik ya. Oke, yang kedua adalah keep output signal, fill signal to the controller to notify whether oil pressure is applied or not, will oil pressure applied to the cloth. Jadi dia akan memberikan notifikasi ke controller apakah oil pressure itu masuk ya applied ke piston ini nih, nah ke sini, atau misalkan or tidak ya, ke cloth ya, masuk atau tidaknya gitu ya, salah satunya itu. Kalau ini digunakan nanti untuk modulating, kalau ini informasi bahwa ini sudah lagi gigi masuk, udah cloth gitu. Oke, cara kerjanya gampang teman-teman. Jadi di sini masuk, nanti akan ngerubah ini, ngedorong ke sana, maka yang dari pompa, pressure pompa di sini set masuk ke sini, set, nah nanti akan mengisi cloth ke sini. Nah, hal yang sama juga masuk ke atas, akan mengisi ke mendorong si fill switch ya teman-teman, perhatikan. Jadi fill switch ini akan memberikan notifikasi nanti ke controller ya, ke power ini P ya, power train controller lah, CP, controller power train itu. Jadi begitu dia udah cloth exit, maka controller akan memberikan informasi dia on. Saat dia on, maka cloth ini sedang fungsi ya. Itu cara kerjanya sedikit ya. Ini nih, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, singkat aja ya, nanti kita akan lengkapin karena ini berhubungan dengan notifikasi tadi, error tadi. Jadi si controller membaca ketika ECMP-nya masih on, maka itu lagi ada pressure. Di sini masih ada pressure. Ketika dia mau pindah dari gigi 1 ke gigi 2 yang F forward 1 menjadi forward 2, cloth 2, maka akan di cancel. Kenapa? Karena nih yang nomor 1 cloth-nya masih ada gitu. Maka 3 nggak boleh. Oke, itu mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini untuk teman-teman ini perhatikan aja, lihat dulu ya. Ini juga gambaran ini jangan sampai ketuk-ketuker ya. Kenapa? Ini saya juga kasih tahu kemarin itu udah dibongkar duluan sama mereka, udah di disassembly, dibersihkan segala macem. Takutnya kebalik, gue bilang. Ya ini aja dilihatin ya teman-teman, perhatikan ya cloth konektornya ya. Contoh misalkan ini nomor 1 ini itu adalah nomor 3 ya, cloth proportional solenoid nomor 3. Terus kalau untuk fill switch-nya nomor 3, mana fill switch nomor 3? Mana fill switch nomor 3? Oh, ini nomor 3 nih. 3RD cloth fill switch nomor 6. Dia nomor 6 mana? 5. Nah, ini. Ini ya, fill switch-nya ini nih. Ini nomor 6. Ini kan? Oh ya, sebelah sini. Oke, itu fill switch-nya ya, teman-teman nih. Ini terus nomor 7 apa? Nomor 7 buat nomor 2. Jadi ini fill switch-nya nih. Ini yang bulat ini fill switch nih. Ini nomor 3 gitu. Nomor 3. Lihat dulu. Nanti samakan ya, teman-teman. Kalau teman-teman ngebongkar, jangan sampai salah. Nanti untuk solenoid, nanti di konektornya ini, di setiap konektornya itu ada namanya. Ada sol R, sol 1, sol apa lagi ya? Sol F, sol 1 2 3, sol F sama sol R. Jadi nggak akan ketuker ya. Kecuali di sininya ya teman-teman, perhatikan nih. Ini nomor 3 ini cloth nomor R, tuh R tengah ya. Nah, ini yang R. Terus yang nomor 5, yang ini nomor 5 itu nomor 2. Oke, itu di gambaran. Nah, sekarang kita akan ke errornya ya. Jadi errornya ini, perhatikan teman-teman, outputnya ini ya. Jadi reverse cloth fill height powertrain control system. Terus content of trouble-nya adalah when output transmission air cloth ECMP solenoid circuit turn off, fill switch signal is turn on. Ini masalahnya. Jadi trouble-nya itu sebenarnya adalah pada saat transmisi cloth ECMP solenoidnya sudah off nih. Air cloth itu sudah off. Tandanya apa? Dia dari air ke netral. Kan ke netral dulu kan, mau maju. Jadi unit itu mundur, misalnya operator R ya, R1 mundur, udah mentok nih, berarti dia kan harus maju lagi untuk ke dosing. Maka operator akan menggerakkan tuas ke netral dulu, netral, kemudian dia akan ke F1 kan untuk maju kan, otomatis F1.
Nanti dipencet shift up-nya baru F2. Nah, begitu dia dipindahkan, harusnya fill switch-nya off. Ini off. Kenapa? Karena sudah bukan R lagi, udah netral atau F1. Dari R dia mau ke F1 misalkan, itu akan secara otomatis controller akan menyeting baru lagi. Dia akan memberikan input ke clat F sama ke clat nomor 1. Itu. Sementara fill switch-nya yang R itu masih on. Ini masih on. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, terjadi problem mekanikal, maka controller merubah itu gitu, menetralkan ya, secara otomatis controller akan mengamankan dengan cara dia menetralkan. Kalau di R ya, kalau clat 2 yang problem, biasanya dia cuma nggak mau clat 2, clat 1 aja. Kalau di R dia akan dinetralkan. Kenapa? Controller menganggap 3 clat aktif. Jadi begitu F1 speed 1 ya, berarti clat F, clat nomor 1 sama reverse itu dianggapnya, maka dinetralkan. Terus menerus seperti gitu. Oke, nah ini action controlnya ya. Actionnya apa sih? Jadi set transmisi netral when operator set in forward position. Prevention of double engine. Jadi yang dilakukan pada saat kalau operator memindahkan dari R netral kemudian ke maju, maka dia akan dinetralkan. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya double engage. Double prevention of double engagement. Ya, jadi kalau FR1 R aktif berarti maju 1 mundur 1 ya, ngerti kan maksudnya? Jadi kalau di situ ada 3 clat, ada F aktif, clat 1 aktif, R-nya aktif, berarti yang di ini mana? Maju 1 atau mundur 1? Bahaya, bisa terjadi mekanikalnya. Kalau dimasukin semua ke situ ya, jadi kalau gini nih maksud saya, jadi ketika ini bahayanya, hati-hati ya teman-teman, bahayanya bisa mengakibatkan hal sepele gini, tapi bisa kemana-mana gitu loh. Contoh gini, kalau untuk speed tipe 1 yang dibutuhkan clat itu kan clat R sama clat 1, maka dia mundur speed 1. Sementara untuk maju, speed maju 1 yang dibutuhkan adalah clat F sama clat 1. Nah sekarang pertanyaannya, kalau clat F aktif, clat R-nya aktif sama clat 1-nya aktif, kalau ini di jumper, yang terjadi apa? Itu maju apa mundur? Jadi jangan di jumper teman-teman, nggak boleh di jumper, ini bahaya. Jadi harus benar-benar diperbaiki ya teman-teman. Makanya controller akan dia men-setting ke netral. Ini udah safety device-nya dia. Ini maju, mau dimaju, tapi R-nya masih aktif, plat R-nya masih aktif gitu loh. Bahaya kan? Maka dia netralkan. Yang kedua, limit operation of engine and transmission. Jadi dibatasi ya pengoperasian engine dan transmisi. Kalau dia bunyi titit itu biasanya engine. Nah di sini speednya limited to medium, half ya setengah. Jadi RPM-nya setengah aja. Terus mesin stop and travel is limited to R1. Jadi cuma R1 doang, mundur aja. Mundur, maju nggak bisa dia. Dimatikan, tes lagi mungkin hilang, bisa maju ya. Bisa seperti gitu dengan cara dimatikan ya untuk emergency. Tapi kalau misalkan begitu dimatikan engine di start lagi tetap error ya, jangan sekali-kali untuk dilakukan jumper ya teman-teman. Oke, related informasinya adalah ini nanti kita akan cek kondisi dari fill switch-nya ya. Cara kerjanya nanti gampang saya sampaikan. Oke. Problemnya di sini ini sudah dilakukan oleh teman kita ya, defective air clat dan HMP fill switch. Ini sudah dilakukan troubleshooting gitu loh. Dan ini hasilnya oke semua. Masuk gitu, baik ini ground juga wiring, ini untuk attachment powertrain controller defektifnya ya, untuk voltage-nya. Terus yang terakhir ini di sini mereka agak bingung juga ya, karena hydraulic system may be defective. Apa sih gitu, nanti akan kita cek. Jadi ini sudah bagus semua. Oke, nah ini lanjut gambar sederhananya ini transmisinya di samping ini SRT ya, ini untuk transmisi reverse clutch-nya. Terus ini untuk yang fill switch-nya teman-teman ya. Nah ini pengukurannya gampang. Pertama ini solenoid nih. Ini kita ukur solenoidnya ya teman-teman ya. Ini solenoidnya, ini diukur, dia dapatnya sekitar 10,4 ohm ya. Ohm aja, sekitar 10 ohman lah. 10, 11, 9 ohm gitu. Memang nggak ada dijelaskan tadi ya. Di sini kan nggak ada menjelaskan berapa resistan untuk untuk si solenoidnya. Tapi dari pengalaman dia harus sama, sekitar 10 lah, plus minus 1 gitu. Ini sama, ini juga sama. Jadi solenoidnya sebenarnya secara resistan bagus gitu. Bagus dia.
A few moments later. Perhatikan ya, ini video lama juga sih, 2000 berapa nih, waktu saya PPM ini. Jadi ini saya menjelaskan cara kerja dari transmisi cloud untuk troubleshooting teman-teman ya. Jadi lewat monitor panel. Jadi kita bisa ngelihat pil switch-nya on off, secara otomatis nanti pergerakannya, sama kita bisa ngukur untuk miliampernya. Ya, perhatikan, ditambah nanti kita ukur pakai pressure gauge. Ya, karena nanti ada 30 kilo, 28 kilo sampai 30 kilo untuk menekan si piston nanti tiap cloud kan. Nah, itu jadi barengan ada 3. Pertama secara manual pakai pressure gauge, gunakan pressure gauge yang 60 kilo teman-teman, terus kita ukur di monitor panel ini ya. Tonton videonya. Dari tadi nggak ada suara ya. Astagfirullah. Oh ini, sorry. Katrol. Oke, kita mulai lagi. Nah, sekarang Pak, kita mau ngetes performa dari transmisi secara elektrik ya. Jadi sudah enak sebenarnya sistem ini. Jadi kita di monitoring menu bukain kode-kode ini di mana. Ini untuk kelas F 1 2 3. Sebenarnya ada lagi untuk kelas R. Cuma kan akhirnya nggak mampu, habis. Jadi nanti kita yang gigi 1, gigi 2, gigi 3 sama face switch. Nah, kalau ini face switch ya, perhatikan Pak. Jadi caranya itu di jack aja ya, diangkat gitu kiri kanan supaya dia nggak nyentuh tanah. Jadi kita akan putar tanpa beban. Sorry, saya potong dulu ya teman-teman. Perhatikan, cara ini memang sedikit beresiko. Jadi harus orang yang bersertifikat, harus mekanik yang expert, yang jago gitu. Dan bukan hanya itu, orang yang peduli terhadap keselamatan ya. Jadi proses pemeriksaan attachment ini, transmisi ini harus maju dan mundur. Nah, sementara maju mundur aktual itu kan terlalu beresiko teman-teman ya. Jadi harus area yang luas. Tapi kalau teman-teman misalkan area sempit, yaitu dengan cara metodenya adalah dengan di jack, menggunakan blade bagian depan sama ripper bagian belakang. Jadi unit itu ngangkat ya. Di sini teman-teman yang kalau masih baru, koordinasi dengan teman seniornya ya. Sekali lagi koordinasi dengan teman seniornya, dengan operatornya. Dan area harus aman, di depan dan di belakang harus nggak ada orang. Oke? Oke dong, lanjutkan. Nah, sekarang Pak, kita mau ngetes performa dari transmisi secara elektrik gigi 3 sama face switch. Nah, kalau ini face switch ya, perhatikan Pak. Jadi caranya itu di jack aja ya, diangkat gitu kiri kanan supaya dia nggak nyentuh tanah. Jadi kita akan putar tanpa beban. Nah, ngetesnya gini Pak caranya Pak. Ini perhatikan, ini N, ini kan netral kan. Netral, ini auto. Kita pakai auto, jangan pakai yang ini ya. Jangan pakai yang apa namanya yang ini. Tapi pakainya yang ini. Nah, auto. Oke, sekarang putaran rendah aja, PM-nya kita gerakin maju nih. Nah, dia langsung gigi 1 Pak. Ya. F1 ini lagi speed 1. Kelas yang aktif itu ada 2 kelas. Pertama transmisi kelas F front sama transmisi kelas nomor 1 Pak. Di sini miliampernya kelihatan kan. Nah, terus transmisi pil switch-nya dia udah F sama 1 on Pak. Ini lagi kerja. Nah, sekarang kita pindahkan ini nih, ini untuk naik, ini untuk turun kan. Ini up nih, kita pindahkan kedua. Kapan ya? Nah, F2. Perhatikan, F2 itu yang aktif adalah kelas F sama kelas nomor 2 kan Pak? Nah, tadi kan hanya nomor 1 ya, sekarang nomor 2. Ininya pun, switch-nya pun yang on itu nomor F sama nomor 2. Nah, sekarang kita gerakin lagi, perhatikan, pindahkan ke nomor 3. Nah, ini kecepatan speed 3 ya. Ininya F berubah jadi ininya nomor 3. Di sini transmisinya pun berubah Pak, dari F nomor 3 kan. Tapi RPM mau dikencangin bisa. Oh. Kalau RPM dikencangin dia lo makin kencang. Nah. Sekarang kita tes si mundur Pak ya. Ini netralin dulu.
Kita tes yang mundurnya. Berarti ini nomor R ya. Kita pilih R. 1, 2, 3. Nah, sekarang kebalikannya Pak. Sekarang kita tes R ya. Kalau misalnya kita udah bersihkan mulu, CCMP, aduh, tadi bersihkan matikan internetnya dulu. dia nanti akan agak susah masuknya ya, karena masih ngebuang angin. Jadi nggak apa-apa, biarin aja hidup. Jadi ke F1 atau ke F2 nggak mau balik lagi ke F1. Nah itu jangan khawatir teman-teman, karena memang di 326. Oke, teman-teman saya potong dulu ya. Maksudnya di sini, jadi ketika teman-teman sudah membersihkan ECMP, membongkar solenoid kah, membongkar fill switch. Oke, sorry. Saya potong dulu. Jadi ketika maksudnya tadi yang saya sampaikan ya, ini sebenarnya video lama banget ya. 2019 kayaknya, dulu waktu PPM. Itu saya jelaskan ketika kita udah membuka kontrol valve ECMP-nya, baik itu profesional solenoidnya, valve-valve-nya, hose-hose-nya di situ udah kita bongkar. Berarti kan ada keterlambatan oli nanti. Nah, actionnya dari controller adalah jadi harus di bleeding, istilahnya bleeding lah. Ya, kayak teman-teman ganti filter solar kan di bleeding. Nah, di sini kalau teman-teman nggak melakukan bleeding, jadi pada saat dites, langsung dites gitu F1, F2, ketika oli pressure belum nyampe berapa detik itu akan di cancel oleh si transmisi, dibalik lagi ke 1, tapi nggak ada error ya. Jadi caranya adalah ketika udah dibongkar-bongkar itu, maka nanti hidupkan aja secara perlahan, biarkan sekitar 10-15 menit hidup, terus taikkan sekali lagi ke F1 R1 misalkan. Nanti kalau dia dari F2 balik lagi ke 1, ya udah biarin dulu, gas tinggi dikit, kemudian taikin lagi ya secara bertahap. Jadi itu bukan karena mas sistem, tapi memang olinya kan perlu waktu, perlu buang angin di situ kan. Ya, ngerti kan maksud saya kan? Asalkan gak ada error gitu. Itu maksudnya di sini. Oke, lanjut ya teman-teman. lama-lama dia akan normal. Jadi kalau dari N ke F1 atau ke F2 nggak mau balik lagi ke F1. Nah itu jangan khawatir teman-teman, karena memang di solenoidnya kan udah kita bersihkan, udah kita cuci kan. Ya olinya sambil kan ngopi bro, ya. Nanti sambil normal ngopi sendiri dia, jangan panik ya. Nah ini mundur Pak. Nah kita gerakin mundur ya, aman ya. Nah ini mundur, di sini lihat speed 1, ini ininya R aktif, switch-nya sama nomor 1 ya. Nah klapnya juga kelihatan tuh, transmisinya tuh, ini yang aktif. Sekarang kita R2 atau speed 2, perhatikan. Nah di speed 2 yang aktif adalah R, klap R sama klap nomor 2. Fill switch-nya ya, sorry, kalau ini transmisinya itu R sama nomor 2. Kita tes nomor 3 ya. Nah ini masih belum mau R3-nya, karena kita habis bersihin tadi kan. Nah ini nih, kita biarin aja dulu. Nah ini dia begitu ke R3, dia balik lagi otomatis ke R2 karena dia olinya belum ada. Ini lagi diusahakan. Jadi maksudnya jangan panik gitu ya, tenang, sabar. Nah di R3 turun lagi dia. Dia balik lagi ke R2 kan. Ngomong. Caranya biar, karena dia belum masuk itunya olinya. Kita ke R1 dulu. Nah. Baru taikin, gasnya sedikit aja. Nah. Baru R2. Nah sekarang R3, perhatikan. Mau masuk nggak? Dia masuk, perhatikan. Nah dia udah bertahan ya. Ininya udah dari 3, ini kelas 3. Dia nggak balik lagi ke 2 gitu. Udah. Berarti olinya udah aman semua.
Oke, biarin dulu. Oke teman-teman, itu gambarannya ya, cara kerjanya dari peel switch sama dari klat. Jadi nanti kalau teman-teman PPM, salah satu yang diukur yang penting adalah ini ya, transmisi. Jadi lewat ini pergerakannya. Nah kalau misalkan problem tadi yang banyak tadi ya, khususnya yang reverse, nanti R ini on, sementara dia udah F gitu loh. Jadi ada 3 klat aktif, ini nggak boleh ya. Makanya di errorkan sama controllernya. Ya, ini sedikit gambaran lah teman-teman ya. Saya pernah pengalaman kena di selanjutnya, tapi di mekanikalnya ya. Jadi ketika kita ukur resistannya bagus, nah ketika kita ukur resistannya ini bagus segini ya, ini sama semua ya, yang R, yang apa itu sama dia segini nih. Nanti yang klat 1, klat 2, klat 3, klat forward sama R dia harus sama 10,4. Nanti plus minusnya 1 nggak apa-apa. Misalnya ini 10,4, nanti ada yang 11, ada yang 9 ya, masih masuk ya teman-teman. 9,9 biasanya, 9,8, 9,9 ohm ya. Nah ini saya pinta ini dibuka nih. Oke, kita akan lihat. Nah ini perhatikan, ini ngebuka untuk melihat pergerakan si spoolnya ya teman-teman. Lihat. Nah ini cara ngebukanya. Saya minta. Jadi ini pakai, kalau ada ragum ya, kalau ini pakai with pass grip, nanti pakai pasnya ini pas 12 atau 13 gitu. Oke, perhatikan. Nah, ini nih, ini. Nah, ini nih, bentar. Nah, ini teman-teman ya, gambaran dalamnya ini. Bentar, saya kasih dulu pointer. Nah, ini nih, ini bagian yang harus ada gitu teman-teman ya, karena saya nggak yakin kemarin habis dibongkar-bongkar, takutnya apa. Jadi di dalam palep ini itu ada ini nih, ada bol, terus nanti ini ada o-ring, ini ada o-ring juga, terus ini ada spool atau palepnya ya, ini nggak kebalik, dia normal. Terus depannya ini ada spring, ini spring, nanti di sini ada ini apa namanya, ada simnya dia. Ini harus bener ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini juga bisa jadi indikasi teman-teman ya. Jadi bocor dia olinya ini. Bisa jadi indikasi buat trouble-nya itu bisa dari sini ya. Jadi ini bocor juga bisa. Lanjut lagi. Nah, saya minta ngecek ini. Jadi ada, ini normal semua ya, nggak ada yang aneh-aneh ini, nggak ada yang luka. Ini terjadi pengecekan kita namanya internaliknya. Jadi antara satu bagian ini, misalnya ini oli di sini kan, klat. Oh ini nih, jangan sampai ini bisa pindah ke sini gitu, set, karena ada luka di sini. Ini bisa problem. Ini namanya internalik ya. Tapi kalau dicek bagus dia. Cuman di sini ya, ini ngebukanya. Nah, jadi abnormalnya ketemunya di sini. Ini pilot namanya apa sih? Dia satu set ya. Jadi ini yang ngerubah, yang nanti akan menonjok bol tadi ya, yang akan nonjok bol itu, bola gitu. Sorry, bukan bola. Nah ini di sini kumparan akan aktif menjadi magnet gitu ya. Ini akan mendorong sedikit tuh gitu, jadi bol. Nanti kalau misalkan sudah hilang magnetnya karena prosesnya udah pindah, klatnya nggak aktif, maka ini harus masuk ya, kedorong sama nanti dari yang spring yang di palep depan tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Nah di sini abnormalnya, perhatikan. Ini saya minta dibikinkan ini ya. Nah, tar. Perhatikan perbedaannya, perhatikan ya teman-teman di sini. Lihat. Nah, ini yang rusak, ini yang R, dia nggak turun. Lihat, ditekan-tekan tuh nggak turun tuh. Oke. Oke, magnet nggak masuk ya. Ntar. Nggak bisa, cuk. Nah, nih. Dia kalau ditarik, nah dia ada gerak keluar. Nah, itu. Tekan. Nah, ini harusnya turun lagi, teman-teman. Ini harusnya turun, ini enggak. Nah, ini dibandingkan nih. Coba saya minta bandingkan dengan yang bagus gitu, yang klat lainnya.
Yang ini kan punya solenoid yang reverse, ini punya solenoid nggak tahu yang lain ya. Coba perhatikan. Lihat baik-baik. Aduh, nggak jelas ya. Nah, turun sendiri ini. Terlihat kan? Ini turun sendiri nih, perhatikan. Nah, turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, tuh. Di sini udah ketahuan bahwa mekanikalnya dia yang kena. Walaupun sebenarnya kan selalu itu lurus aja ya, nggak berdiri begitu ya, itu teman-teman. Ntar kita lihat lagi. Nah, ini yang enak nih. Oke, perhatikan videonya. Ini untuk memeriksa dari cara kerja si valve-nya itu ya, dia macet atau tidak. Oke. Kita bandingkan lagi. Yang R ini dia nggak turun, dia diem aja. Nah, sementara yang bagus, lihat posisinya yang sebenarnya nggak terlalu lurus ya, miring begini, harusnya dia lurus gitu, berdiri. Nah, dia jatuh tuh. Nah, jatuh. Nah, jatuh. Nah, jatuh. Nah, jatuh. Nah, sementara yang R, solenoid R ini nggak mau dia. Coba dites ya, tekan. Nah, tuh nggak jatuh, ini turun. Oke, ini kita dapat datanya bahwa ini yang mengakibatkan dia intermittent kadang-kadang ya. Harusnya ngejam aja gitu, nggak bisa ditarik gitu. Ini masih bisa ditarik. Jadi secara pressure kadang dia begitu dibuang ngaco gitu ya. Harusnya dia hilang balik, ini masih nahan. Kenapa? Karena kadang-kadang macet itu kan ya, namanya macet itu nggak bisa kita prediksi apakah setengah gerakannya, apa seperempat atau segimana gitu. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi sudah ada analisa bahwa klat ini cara ngeceknya ya. Perhatikan teman-teman, cara ngeceknya dari mekanikalnya fill switch. Oh, sorry, solenoid. Oke, lanjut. Nah, ternyata ada data tambahan lagi. Kenapa itu klat bisa masuk? Bisa bisa ngejam, ternyata dari oli yang kotor. Dari oli. Nah, kenapa oli bisa kotor? Kan di sini ada nomor 8 ini ada elemen ya. Nah, di sini nih, ini teman-teman nih. Mana pen? Nah, ini nih. Ini ada elemen di dalamnya. Ternyata ini harusnya ada ini kan, nomor 8 ini. Ternyata setelah dicek itu elemen ini nggak ada, nggak terpasang. Ya. Dicek, dibuka itu saya bilang buka elemennya. Nggak ada, Bang. Lah, kalau nggak ada ya udah saya bilang mau sampai kapanpun anak ganti ya akan masuk ke sini. Ya, ini kan pilotnya kan buat ke ECMP oli ya. Pantes saya bilang. Ya, jadi solusinya ya itu ya. Akar masalahnya di sini. Ternyata solenoidnya itu bisa macet adalah gara-gara olinya. Olinya ya udah hitam juga, bukan hitam ya, olinya udah lama nggak diganti, mungkin ditambah lagi nih nggak ada, ya sama aja bunuh diri saya bilang. Oke, lanjut. Jadi jadi ini root cause problem solvingnya ya teman-teman. Jadi pertama problemnya transmisi netral sendiri saat posisi mundur dan dimajukan. Jadi dia netral. Terus ada error ini ya kodenya. Ntar kita kasih pointer, sorry. Nah, ada error ini. Error ini kenapa sih? Oh, kenapa? Karena pressure clat R masih ada. Ya, fill switch itu ngebaca dia masih ada gitu, masih aktif. Clat R itu masih ada pressure. Ternyata kita cek tadi proportional solenoid problem ya, spoolnya jam. Jadi problemnya itu bukan resistannya, tapi spoolnya yang macet. Kenapa sih spool itu bisa macet? Temuan kita adalah indikasi kotoran dari oli transmisi masuk ke ECMP solenoid. Kenapa? Kok bisa ECMP itu masuk kotoran dari oli? Ternyata elemen pilot filter ECMP tidak terpasang. Ya itu ya teman-teman, root cause-nya itu. Penyebabnya kan gampang ya. Oke, ini untuk saya sarankan ya, part yang dibutuhkan pertama ya kita ganti oli transmisi dan elemen, terus ganti part solenoid, gasket sama o-ring ya, itu yang saya sarankan. Nah ini saya minta ganti aja yang servis biasa, powertrain filter sama olinya ini saya minta ganti ya, ganti oli dengan genuine transmisi oil itu sekitar 100 liter lah. Ya ini pakai EO 30.
Oke, itu terus untuk apa namanya teman-teman lanjut. Nah untuk spare partnya, ntar di sini kan udah ada nih. Ini elemen ini ya. Nah pertanyaan di sini yang teman-teman kemarin itu ternyata part numbernya itu tidak lengkap, di solenoidnya itu nggak ada part number. Jadi dia harus order ESI. Oh makanya aku bilang ini kenapa sampai tukar-tukar dengan unit lain, karena sampai nggak ada menemukan part number solenoidnya. Aku bilang iya bang, gimana ya katanya. Ya udah saya bantu ya. Pertama kita buka dulu ini, teman-teman perhatikan ini untuk D155 ya, powertrain filter. Ini dulu sebentar, kita buka dulu. Set. Nah ini di unit D155 ini solenoid ini yang mau kita ganti itu nggak ada teman-teman tuh, nggak dapat nomornya, dia isi dengan valve atas ya. Jadi harus diorder nomor 1 ini, satu body ini baru bisa dapat katanya. Merongos lah harganya berapa ya, padahal yang rusak ini nggak ada teman-teman katanya. Terus nah ini yang urutan bolnya, ini palepnya, ini o-ringnya nih, orang ganti ya, nggak ada bang. Aduh gimana ya, oke kita bantu. Tapi di sini kemarin saya minta ini ya yang diganti, ini satu, ini ada part nomornya, ini ganti juga, ini ganti juga, ini ganti juga, ini o-ring ini ganti juga, ini ganti juga. Oke ini lihat teman-teman, ini di D155 karena problem tadi ya, ini saya minta dipasang filternya sama o-ringnya, ini yang kita ganti. Coba lihat part nomornya dulu ya, yang ini. Oke, udah tahu kan? Nah, sekarang saya akan mencari part number untuk solenoid sama fill switch-nya. Untuk part number solenoidnya itu kalau di unit D155 strip 6 itu nggak ada ya, jadi harus order ESI. Tapi ini kita cari di D155AX itu sama, dapat. Jadi seperangkat ini nggak usah order ESI nomor 1, itu nggak usah. Nah jadi nanti teman-teman order ini. Jadi selain tadi yang elemen filter o-ring ya, in order ini saya minta diganti ya, ini solenoid ini diganti, dia satu aja yang R ya gitu. Oke teman-teman, copy kan ini doang. Nah ini lihat part nomornya, silahkan dilihat dulu teman-teman. Oke kita tahu kan ini part nomornya. Nah sekarang ini ketika misalkan kita bongkar ECMP nya ini atau proportional pressure controlnya atau proportional solenoid, nomor 9 ini nggak ada bang, bolnya ya hilang misalkan. Aduh susah ya, udah order ini part number bolnya nih, o-ring. Nah kalau yang wajib ada nomor 10. Nomor 10 ini o-ring teman-teman, ini o-ring ini yang depan tadi yang warna sebentar. Ini kan yang tadi ya, mana? Nah ini o-ring ini itu wajib diganti ya teman-teman, karena ini berpengaruh juga kalau o-ringnya udah krepas, udah jatuh, udah rusak gitu, udah keras gitu. Ini bol tadi, ini palepnya, ini part numbernya, silahkan saya akan bukain semuanya lah. Ini nomor 8, tahu kan ini bol nomor 9 ini adalah bol ini. Oke, yang palepnya ini adalah nomor 8, palep nomor 8. Nanti o-ringnya terpisah, beli o-ringnya. Kalau teman-teman misalkan oh macet bang, order nomor 3, ini sepulnya, ini part nomornya sepulnya nih teman-teman nih, 714 datar 23 datar 15540. Di sini sepulnya yang mana? Yang ini nih teman-teman, perhatikan ini jangan kebalik ya. Nah gitu ya, ini saya kasih tahu sampai ke part nomornya. Oh bang, fill switch-nya rusak bang, udah order nih, fill switch nomor 11 nih, sebutnya switch ESI nih, 714 datar 23 datar 15620, fill switch nih ada 5, fill switch-nya rusak nomor berapa? Yang R aja, berarti order 1 gitu. Oh bang, ternyata di fill switch-nya itu udah dibongkar-bongkar orang, ininya nggak ada bang, SIM-nya atau enggak springnya nggak ada bang. Wah, atau enggak yang pin ini dulu pernah ini pinnya hilang ya, kecil dia. Ya udah order nih teman-teman, ini part nomornya 714 datar 23 datar 15680. Oke, lihat dulu ya, silahkan di screenshot, dilihat, mudah-mudahan jelas ya. Intinya itu ya teman-teman. Jadi dari hasil ini sebenarnya root cause-nya adalah dari apa namanya, nah dari sini ya teman-teman, cause utamanya, problem utamanya adalah gara-gara pilot filter ECM tidak terpasang, tidak ada, sehingga apa, oli
ya bisa masuk ke dalam mekanisme ECMP. Kita tahu bahwa di situ kan sangat-sangat presisi sekali ya. Ya sama aja dengan oli masuk ke kontrol valve, oli kotor masuk ke kontrol valve mau gimana, atau di reducing valve ya. Reducing valve itu kan ada screen tuh. Ya kalau oli yang dari pompa masuk ke situ ya bisa membuat apa? Reducing valve-nya macet gitu ya. Jadi harus ada. Dari situ oli masuk ya kemana-mana lah. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan panjang lebar sampai detik ini ya sedikit teman-teman ada gambaran lah ya. Intinya walaupun memang alat itu harus overhaul ya overhaul dengan data yang jelas gitu lah. Misalkan di filternya ada gerambang ya udah mau gimana lagi ya pompa bisa kena. Tapi kalau teman-teman ukur belum ada data yang valid gitu lah. Ya jangan menganalisa gitu langsung menganalisa ganti-ganti, jangan. Ya ini saya sampaikan ke teman-teman semoga ya sedikit membantu lah, memberikan gambaran kenapa ya kita sayang ya lah ya udah jauh-jauh nih di Kalimantan, di Sumatera kerja gitu kan berhari-hari ya dari hal-hal yang mungkin sepele lah gitu. Tapi di sini saya tidak mengajari dan tidak mewakili siapapun ya, sekali lagi saya tidak mewakili siapapun apalagi tempat perusahaan saya bekerja. Di sini saya murni hanya ingin ngopi aja lah udah. Jangan lupa kita ngopi. Intinya tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.